Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Review Aplikasi EHR atau EMR berbasis Open Source Mobile JKN. Pertama-tama perkenalkan, saya Anggi Juli Astika, NIM D22 2018 02503, dan rekan saya yang bernama Dianita Nurfadila, NIM 02289, Johani Martiana Wulandini, NIM 02299, Tati Mariani Endarwati dengan NIM 02312, Imelia Tiara Putri dengan NIM 02469. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah mobile JKN yang akan dibacakan oleh teman saya, Johani. Ya, yang pertama, sejarah mobile JKN. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi semakin pesat, di antaranya penggunaan perangkat telepon pintar yang saat ini sudah dimiliki sebagian masyarakat. Jumlah pengguna telepon pintar di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 100 juta orang. Selain itu, tren teknologi saat ini mengarah ke penggunaan mobile application. Mobile application yang banyak digunakan seperti media sosial saja mencapai 92 juta pengguna atau sekitar 32% dari populasi. Faktanya, populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda yang mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karenanya, penting untuk menyesuaikan diri dengan tren teknologi saat ini. Fahmi menambahkan, aplikasi mobile JKN ini merupakan bentuk transformasi atau fasilitas kesehatan. Ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja kapanpun tanpa batasan waktu atau self-service. Saat ini tercatat pengguna aplikasi mobile JKN versi Android sebanyak lebih dari 1 juta user dan aplikasi mobile JKN versi iOS sebanyak lebih dari 2.000 user. Mobile JKN. Dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada peserta untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan administrasi, seperti kemudahan mendaftar dan mengubah data peserta, kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga, kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran, kemudahan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, dan kemudahan menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN KIS. 5 kemudahan menggunakan aplikasi mobile JKN. Yang pertama, kemudahan mendaftar dan mengubah data kepesertaan. Yang kedua, kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga. Yang ketiga, kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran. Yang keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan di Vaskes. Yang kelima, kemudahan menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN KIS. Yang berikutnya ada 14 fitur dalam aplikasi mobile JKN. Yang pertama, menampilkan informasi kepesertaan peserta dan anggota keluarganya. Yang kedua, menu ubah data peserta yang dapat mempermudah pengguna melakukan aktivitas termasuk mengubah nomor handphone, alamat email, alamat surat, pindah vaskes, dan pindah kelas. Yang ketiga, menampilkan kartu JKN KIS dalam bentuk digital. Pengguna juga dapat mengirimkan kartu tersebut ke alamat email yang terdaftar. Yang keempat, calon peserta dapat melakukan pendaftaran peserta PBPU dengan memasukkan nomor KTP. Selanjutnya, peserta akan mendapatkan email atau SMS berisi nomor virtual akun. Yang kelima, menampilkan tagihan iuran peserta PBPU. Yang keenam, menampilkan panduan pembayaran sesuai channel pembayaran yang dipilih. Yang ketujuh, menampilkan riwayat pembayaran iuran dan denda peserta selama 3 bulan.
Selanjutnya, yang ke-8, menampilkan nomor virtual akun peserta. Yang ke-9, menampilkan histori pelayanan peserta lengkap dengan diagnosanya. Pengguna dapat memberikan rating dan komentar terhadap catatan pelayanan yang pernah diterima. Yang ke-10, dapat melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP jika sudah menggunakan sistem antrian JKN. Yang ke-11, menampilkan pertanyaan-pertanyaan screening. Setelah peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan keluar hasil screening. Screening hanya dapat dilakukan 1 tahun sekali. Yang ke-12, informasi seputar program JKN KIS terkait manfaat program JKN KIS, persyaratan pendaftaran peserta, hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi yang diberlakukan. Yang ke-13, mendeteksi posisi pengguna dan menampilkan informasi kantor BPJS Kesehatan, FKTP, serta Vaskes tingkat lanjut. Yang ke-14, menyampaikan pengaduan tertulis atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400. Privasi. Saat menggunakan aplikasi JKN Mobile, salah satu bentuk privasi adalah pengguna hanya dapat mengakses informasi kesehatannya sendiri. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan resume medis semua pengguna BPJS. Security. Pada saat yang sama, layanan keamanan melindungi informasi perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menjaga tingkat risiko keamanan informasi yang dapat diterima bagi perusahaan. Kontrol akses. Kontrol akses dalam aplikasi ini merupakan suatu bentuk sistem untuk memantau data rahasia, sehingga tidak ada pengguna yang dapat mengaksesnya. Pengguna aplikasi terdaftar hanya dapat mengakses data yang terkait dengan datanya sendiri, tetapi tidak dapat mengakses data milik pengguna lain. Demikian pula, BPJ hanya dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.